Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu tentunya untuk rekan-rekan kita yang ada di seluruh Nusantara. Yang ada di mana-mana pun pokoknya. Ini terima kasih yang sudah masuk di channel, yang sudah bergabung dengan kita, yang sudah ya segala permasalahan, percobaan, uji coba, kendala, itu banyak kawan. Banyak kawan. Kalau dalam ternak puyuh itu banyak kawan. Ya namanya kita usaha pasti kendala itu ada. Tetapi kan di sini kan kita bukan apa ya namanya, bukan kita harus berpangku tangan begitu ada permasalahan terus kita nyerah, kan tentu tidak di situ. Masih lagi banyak berbagai macam cobaan dan permasalahan yang di sini. Nah, ini ada yang mempertanyakan padahal cairan itu sudah kita apa ya, sudah kita informasikan banyak di video-video saya sih. Ini merek cairannya apa-apa. Ini video penyemprotan saya yang kemarin menggunakan cairan disinfektan. Kalau untuk merek itu macam-macam, Biofektan bisa, terus Formades bisa, terus apa itu masih banyak lah. Yang penting kalau saya sih, kalau menurut saran saya itu eh, gunakanlah cairan itu yang dari pabrikan lah gitu. Sebab kalau kita membuat cairan disinfektan sendiri nanti resikonya terlalu tinggi kawan. Nah ini terus dari apa nih ya? Muhammad Ferdi, tidak tahu ini dari mana. Satu kandang 30 ekor, ukuran kandangnya berapa Om? Nah, ini sebenarnya sudah banyak sih ini di video-video saya tuh sudah banyak sekali ya. Banyak sekali ini masalah-masalah yang kayak gini. Berapa lama DOQ-nya bertahan di dalam mesin tetas? Salam dari Bangka Belitung. Terima kasih. Kemarin sudah dibahas, sudah kami terbitkan itu videonya. Nah, ini satu kandang 30 ekor, ukuran kandangnya berapa Om? Terima kasih. Terima kasih kembali. Coba kita bahas ini. Sebenarnya ngulang lagi ini teori saya ini ngulang lagi nih. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang ini beritanya ditunggu ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau untuk peternak ini, apalagi puyuh. Puyuh ini memang semuanya kita apa ya namanya ternak itu harus menguasai dari segi teori maupun praktek maupun rumus yang ada, itu memang kita harus bisa menyikapi, mempelajari dan mempraktekkan. Sebelum kita ternak sebaiknya kita memang menguasai teori dulu, terus kemudian praktek. Nah praktek saran saya itu jangan terlalu banyak dulu. Kalau praktek terlalu banyak karena ambisi, Pak per 100 kok untungnya sekian, berarti kalau 1000 sudah sekian ratus per hari, itu perhitungannya bersih. Jangan dulu keburu nafsu ke situ kawan. Perhitungkan dulu apa yang nantinya akan kita hadapi. Terutama yang pertama kan pasaran, pemasaran. Telur ini mau dijual kemana, ini mau kemana kan itu perlu diperhitungkan gitu loh. Makanya jangan keburu nafsu untuk pelihara banyak dulu. Pelajari dulu semua. Nah ini kita bahas di sini kawan. Satu kandang 30 ekor, ukuran kandangnya berapa Om? Gini, kalau untuk isi di dalam, itu sering kali saya tegaskan dengan kawan-kawan, rumusnya ini per hari itu seekor puyuh, satu ekor puyuh, itu perlu ruang gerak itu sekitar 20 cm. Sekitar 20 cm itu. 20 cm itu mungkin sejengkal segini lah, kalau 20 cm itu. Nggak terlalu ini ya, terlalu apa ya, pokoknya sejengkal gini lah. Jadi puyuh itu dalam setiap harinya itu perlu ruang gerak itu sekitar 20 cm satu ekor puyuh. Kemarin ada yang dari Medan ngadu, Pak puyuh saya nggak bertelur-telur, telurnya nggak normal. Selidik punya selidik, usut punya usut. Saya tanya penyebabnya, rupanya isinya di dalam terlalu banyak. Datang kawan, Mas ini nih kurang banyak ditambah lagi. Datang kawan gue kurang banyak ditambah lagi. Sampai overload. Masih juga seperti itu. Karena apa? Rumus nggak dipahami. Dalam setiap hari ruang gerak satu ekor puyuh perlu 20 cm. Artinya begini, ini panjangnya kandang ini berapa kawan? 1 meter misalkan. Ini 1 meter nih, dari sini ke sini. Atau mau dibuat 2 meter. Atau mau 3 meter gitu. Ya kesananya. Ini panjangnya. Kemudian lebar ke belakangnya, lebar isi di dalam, panjang kali lebar dibagi 200. Itu tadi makanya saya bilang, puyuh ini satu ekor puyuh perlu ruang gerak itu 20 cm untuk pergerakan dia itu. Jadi
jangan terlalu sempit. Intinya lebih longgar lebih bagus. Pak nanti sibuk nggak, dia malah bermain, enggak. Puyuh ini cuman instingnya makan, minum, bertelur, buang kotoran. Itu cuma. Terkadang puyuh saja nggak mikiri tidur gitu. Seumpamanya gini, tadi mau satu kandang, ya sebenarnya satu kandang itu mau diisi berapa-berapa, tetap koridornya jangan lepas dari rumus panjang kandang dikali lebar gitu loh. Misalkan panjang 100 kan, 100 dikali ke belakangnya berapa? 50 misalkan. Dikali 50. 5.000 dibagi 200. Ketemunya 25 kawan. Ya, ketemunya 25, 1 meter. Kemudian ke belakangnya 50. Bisa saja ke belakangnya 60. Kalau mau ngukur ke belakang, ukur tangan kita kawan. Tangan kita ketika nanti kita mungkin apkir, mungkin kita mau memeriksa puyuh, itu tangan kita nyampe. Gitu loh. Kalau ini saya semeter ke belakangnya 50. Memang satu peta ini, ya satu peta ini kita isi 25. Berarti ini 4 tingkat. Kalau 4 tingkat berarti 100. Satu tingkat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke sana. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk mau menentukan sih sebenarnya kan kayak gitu tadi. Mau berarti kalau mau dibikin 30, Pak. Nah, 30 tinggal hitung saja. Maunya kemana gitu. Kalau saya biasanya ini kita paskan dengan kawat. Kawat itu lebarnya itu 90 kalau nggak salah. Kawat itu satu roll itu lebarnya 90, kemudian panjangnya itu kalau nggak salah sekitar 10 cm. Satu roll. Satu roll itu seperti ini kawan. Nah, ini satu roll nih. Ini kawat ini. Ini kawat ram. Ini lebarnya 90. Kemudian kalau ke belakangnya, ya itu terserah. Ya, kenapa saya memilih 90? Karena lebar kawat ini 90. Jadi tinggal narik ke belakang, potong, tarik, potong gitu. Artinya material ini tidak terbuang dengan sia-sia kawan. Jadi kalau material ini terbuang dengan sia-sia, maka ya kita rugi juga. Makanya kalau kita mau kerja itu perhitungkan materialnya juga, perhitungkan puyuhnya juga. Artinya itu tadi, mau kita isi berapa di dalam ruangan, ya kita perhitungkan. Semuanya ada perhitungan kawan. Makanya saya bilang sekali lagi, kita mau ternak puyuh itu jangan keburu nafsu nengok orang usaha ternak puyuh sukses. Nengok usaha orang ternak puyuh berhasil. Nggak taunya apa, begitu kita nyoba ngikut orang, kita nggak tahu teori, kita nggak tahu masalah keseharian puyuh merawatnya seperti apa, kita tahu-tahu ternak langsung banyak. Langsung ngebom modal di situ. Apalagi kalau kita modalnya minjem, babak belur kawan, kita dibuat di situ. Gitu loh. Jadi kalau memang mau ternak ya pertanyakan dulu, belajarlah dengan yang ahlinya. Jangan dengan saya, kalau saya belum ahli. Hanya sebatas berbagi pengalaman saja. Jadi jangan terlalu wah Pak Edi ini sudah ahli di dalam peternakan puyuh. Enggak juga kawan. Kematian pun saya masih ada. Setiap netaskan juga pun kendalanya masih ada. Semuanya kita masih proses-proses dalam tahap-tahap belajar. Tetapi insya Allah yang saya sampaikan memang real. Itulah adanya yang saya alami, ya, yang saya jalani gitu. Jadi supaya tidak terlalu menyesatkan rekan-rekan yang di peternakan gitu. Jadi kalau semuanya ini nanti terhitung sesat kan, teori saya itu kan berarti nggak apa ya, nggak masuk di akal gitu loh. Kalau teori nggak masuk di akal nggak usah diikuti. Kira-kira teori masuk akal baru diikuti. Ya itu tadi. Jadi kalau untuk 30 ya itu tadi, tinggal tergantung dicari. Ataukah mungkin ini 120, ataukah mungkin ke belakangnya 60 kan? Dari 100 dikali 60 kan? 100 dikali 60 coba. Nanti berapa ketemunya? 100 dikali 60. 600 dikali dibagi 200. Isinya 30 kawan. Berarti ke belakang 60, kesininya semeter. Semeter itu 100. Itu hitungan di dalam kawan. Itu hitungan di dalam, hitungan untuk puyuh, bukan hitungan luar. Ya, 60 itu ke dalamnya, bukan keluar. Kalau keluar ini paling-paling cuman 15-an senti saya ngambil untuk jalan telurnya seperti ini 15 senti gitu. Nah, segini cuman. Jadi gitu, ya. Kalau untuk teorinya seperti itu.
silahkan dipraktekkan saja untuk kawan-kawanku yang ada di mana-mana. Kalau memang sudah di situ sudah ada 30 ekor, ya itu tadi semeter, ya semeter itu kan 100, ke belakangnya 60, ke belakang yang di dalam ya, jangan ngukur keluarnya sini lain lagi. Berarti kalau 60 ke sininya 15, berarti 75 dengan keluarnya. Ya, mungkin hanya itu kawanku. Salam sukses selalu, mudah-mudahan berhasil. Silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan, mempraktekkan, silahkan semuanya. Mudah-mudahan sukses. Salam ternak dari Jambi, salam seketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.